wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan SHI MSy selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf UIN Raden Intan Lampung. Izin perkenalkan diri, saya Rizka Amalina Ranito, NPM 2021020218 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akhlak dan juga macam-macamnya. Nah teman-teman, jadi akhlak sendiri ini memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Mengapa? Dikarenakan ruang lingkup Islam tidak bisa lepas dari 3 komponen. Apa saja? Yakni akidah, syariah, dan juga akhlak. Nah, ketiga hal ini memiliki dukungan dan keterkaitan yang erat antara satu dan juga lainnya. Akidah merupakan keyakinan seseorang terhadap Sang Kholik. Syariah merupakan cara-cara yang dilalui seseorang untuk mendekatkan diri kepada Sang Kholik, dan akhlak merupakan sikap dari setiap manusia untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Sang Kholik. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini ada 5 subbab yang akan kita bahas mengenai akhlak. Yang pertama yakni definisi akhlak, yang kedua ada macam-macam akhlak, yang ketiga manfaat mempelajari akhlak, yang keempat, urgensi akhlak Islami di zaman modern, dan yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Nah teman-teman, untuk materi kita yang pertama yakni definisi dari akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, jamak dari mufradatnya yakni khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah merupakan pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan dari usahanya. Nah teman-teman, di dalam Al-Quran sendiri ada banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menghiasi diri dengan perangai yang baik, dengan tutur kata yang baik. Yang demikian itu untuk membuat kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga pahala yang besar di akhirat. Salah satu contohnya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada sesama manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Ayat tersebut berisi perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perintah tersebut juga disertakan agar seorang hamba mampu untuk melakukan sebuah kebajikan dan memiliki akhlak yang mulia kepada sesama manusia. Untuk materi kita yang kedua yakni mengenai macam-macam akhlak. Nah, akhlak sendiri terbagi menjadi 2 macam, yakni akhlak baik atau kita menyebutnya akhlakul karimah, seperti berkata baik, berkata benar, jujur, menepati janji, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yakni akhlak yang kurang baik atau kita menyebutnya akhlak mazmumah, seperti contoh berkata bohong, berdusta, tidak menepati janji, dan lain sebagainya. Nah jadi teman-teman, untuk kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk menerapkan akhlak-akhlak yang baik, akhlakul karimah. Jangan sampai kita menerapkan akhlakul mazmumah, akhlak yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Wala yajrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8.
Akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang sangat utama di dalam risalah Islamiyah. Dalam syariat Islam, akhlak yang baik merupakan manifestasi ibadah. Maka dari itu, untuk menuju kesempurnaan hidup, kita diwajibkan untuk memiliki dan juga menerapkan akhlakul karimah. Anjuran untuk memiliki akhlak yang mulia tidak hanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan Rasulullah untuk turun ke bumi dan menyempurnakan akhlak umatnya. Salah satu hadis berbunyi, Akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, untuk materi kita yang terakhir yakni urgensi mempelajari akhlak di zaman modern. Nah, sejarah mengatakan bahwasanya suatu bangsa akan kokoh apabila akhlaknya juga kokoh. Begitu sebaliknya, suatu bangsa akan runtuh apabila akhlaknya rusak. Maka dari itu tujuan pendidikan akhlak ini ditekankan untuk melahirkan manusia yang berakhlakul karimah. Pendidikan akhlak harus ditekankan kepada anak sedini mungkin untuk dimanifestasikan dalam kehidupan. Tidak hanya secara teoretis, tetapi juga secara praktis. Bahkan, pendidikan anak berhasil atau tidaknya dilihat dari bagaimana anak tersebut berbuat atau bertingkah laku dalam kehidupan. Berakhlak yang baik dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara vertikal dan juga horizontal. Secara vertikal yakni akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara horizontal yakni akhlak kita terhadap sesama. Karena dalam bahasa Arab, kata akhlak memiliki persamaan dengan dua kata, yakni kholik dan juga makhluk. Kholik yang artinya yang menciptakan, dan makhluk artinya yang diciptakan. Dengan demikian diharapkan bahwa manusia ini berakhlak, baik kepada sang kholik atau sang pencipta maupun kepada sesama. Akhlak terhadap sang kholik diantaranya adalah kita melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Sedangkan akhlak kita terhadap sesama itu tidak hanya terhadap umat manusia, tetapi juga kepada binatang, tumbuhan, dan alam sekitar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.